Selamat pagi anak-anak. Kali ini materi pengantar pariwisata yaitu tentang promosi pariwisata. Saya harap bahwa kalian dapat menjaga kesehatan baik-baik dan hari ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Pengertian promosi. Promosi merupakan kegiatan untuk memberitahukan produk atau jasa yang hendak ditawarkan kepada calon konsumen, wisatawan yang dijadikan target pasar. Beberapa penjelasan tentang arti promosi atau juga promosi penjualan yang disediakan oleh beberapa ahli marketing. Kesimpulannya, promosi itu merupakan setiap kegiatan yang bukan merupakan tatap muka yang berhubungan dengan promosi penjualan, tetapi seringkali mencakup periklanan. Atau dengan kata lain, bahwa setiap upaya marketing yang fungsinya untuk memberikan informasi atau meyakinkan para konsumen yang potensial mengenai kegunaan suatu produk atau jasa dengan tujuan mendorong konsumen baik melanjutkan atau memulai pembelian pada harga tertentu. Promosi juga dapat dikatakan sebagai usaha untuk mencari peluang dan organisasi dana, harta kekayaan, dan kemampuan manajemen untuk terjun ke dalam suatu usaha untuk tujuan mencari laba. Jadi intinya, promosi tersebut adalah salah satu usaha bagaimana supaya produk kita di sini artinya bahwa produk pariwisata itu bisa terjual sehingga bisa mendapatkan keuntungan. Langkah-langkah pengembangan promosi pariwisata. Langkah-langkah pengembangan promosi yang efektif dikemukakan oleh Kotler, yaitu 1. Mengidentifikasi target pasar. 2. Menentukan tujuan komunikasi. 3. Merancang pesan. Kemudian selanjutnya, menyelesaikan saluran komunikasi, menetapkan jumlah anggaran promosi, menentukan alat promosi, mengukur hasil promosi, mengelola dan mengkoordinasi proses komunikasi. Nah, tujuan promosi wisata daerah dapat dikategorikan ke dalam beberapa tujuan, yaitu 1. Mempromosikan lokalitas wisata sebagai tujuan wisata yang menarik dan menguntungkan wisatawan. Maksudnya adalah mempromosikan sesuatu yang spesial, sesuatu yang unik, ya, keunikan wisata lokal yang ada di suatu daerah tertentu. Yang kedua, meningkatkan dan memantapkan citra wisata daerah di pasar domestik dan internasional. Maksudnya bahwa nama baik wisata itu sangat menentukan berhasil tidaknya promosi pariwisata tersebut. Jadi salah satu upaya untuk meningkatkan promosi pariwisata juga menjaga citra pariwisata itu sendiri sehingga pariwisata itu selalu memberikan image yang positif terhadap wisatawan. Menyebarkan pengetahuan tentang produk wisata yang telah dikembangkan. Membangun dan membina komunikasi yang efektif dengan media dan pers internasional. Kemudian di sini usaha untuk membangun strategi promosi. Untuk tujuan mempromosikan daerah tujuan wisata, maka secara umum terdapat beberapa strategi utama yang dijalankan oleh pemerintah daerah tingkat 2. Strategi tersebut antara lain adalah 1. Pengembangan dan pemantapan kegiatan public relation. Public relation merupakan hubungan kemasyarakatan, jadi menjalin hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang terkait hubungannya dengan pariwisata di dalam masyarakat. Kemudian pengembangan dan perluasan produk-produk wisata. Ketiga, pengembangan pemasaran jasa wisata dan tempat wisata. 4. Penetrasi kegiatan public relation internasional. Yang pertama, pengembangan dan pemantapan kegiatan public relation.
Program pengembangan unit organisasi public relation. Jadi ada satu dalam pemerintah daerah tingkat 2 itu seharusnya memiliki public relation, lembaga yang khusus untuk menangani hubungan kemasyarakatan yang disebut dengan public relation. Kemudian dalam program ini ada suatu kunjungan para jurnalistik. Jadi di sini bisa melakukan jumpa pers dengan para wartawan. Kemudian dari jumpa pers itu kita memperkenalkan produk-produk pariwisata atau potensi pariwisata yang baru di daerah tersebut. Kemudian pengembangan fitur pariwisata. Persiapan mengikuti event-event terkait. Program pembentukan branding yang disebut dengan branding itu kalau di Indonesia misalnya Wonderful Indonesia, dalam bahasa Indonesianya Pesona Indonesia. Kalau di Bojonegoro branding itu contohnya misalnya Bojonegoro Matoh, kalau di Tuban Tuban Bumi Wali. Jadi branding itu bisa memikat wisatawan baik dari domestik atau mancanegara untuk mengetahui bagaimana pariwisata di daerah tersebut berdasarkan branding atau ketertarikan dari kata-kata yang ada tersebut. Misalnya dalam Wonderful Indonesia dikatakan bahwa wah sebegitu wonderful-nya kah Indonesia itu. Di dalam program Wonderful Indonesia itu ditayangkan beberapa macam video untuk promosi pariwisata Indonesia. Juga ditempelkan di brosur-brosur, kemudian di attach di taksi-taksi di Inggris yang kemudian wisatawan bisa mengetahui bagaimana Indonesia tersebut, bagaimana indahnya Indonesia tersebut dari gambar-gambar tersebut dengan branding Wonderful Indonesia. Kemudian pengembangan perpustakaan dan pusat informasi wisata. Keikutsertaan dalam keanggotaan urusan wisata domestik dan luar negeri. Jadi Indonesia itu juga mengikut di dalam organisasi pariwisata nasional dan internasional. Contohnya di World Tourism Organization. Kemudian kalau di dalam negeri ada PHRI, ada ya macam-macam sudah saya terangkan sebelumnya mengenai beberapa organisasi pariwisata. Kemudian program pengendalian manajemen krisis. Kemudian pengembangan dan perluasan produk-produk wisata. Survei harapan wisatawan. Audit potensi. Dalam survei harapan wisatawan itu dapat diketahui apa keinginan dan harapan wisatawan terkait pariwisata yang ada. Kemudian audit potensi wilayah dan wisata, program pengembangan produk wisata yang ada, program pengembangan produk wisata yang baru, pengembangan kualitas dan kemasan produk, program ekoproduk dan ekoturism. Ya, di sini maksudnya adalah pariwisata berwawasan lingkungan atau pariwisata yang ramah lingkungan. Kemudian penyelenggaraan trade show, kemudian program produk awareness dan distribusi. Pengembangan pemasaran jasa wisata dan tempat wisata. Program pelatihan untuk agen pemasaran, media dan konsumen di dalam negeri. Perluasan jejaring distribusi melalui kegiatan promosi bersama dengan perusahaan penerbangan, perhotelan, pelayaran, atau cruise, operator perjalanan, dan instansi terkait lainnya. Program kegiatan iklan tempat wisata di media terpilih. Kemudian menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan pameran wisata dan seminar wisata, mengembangkan materi-materi kunjungan wisata melalui video, slide, dan brosur. Selanjutnya yang keempat adalah penetrasi kegiatan public relation internasional. Kegiatan-kegiatannya yang pertama adalah program presentasi pada potensi pembeli, memilih dan mengikuti trade show luar negeri, program kunjungan pendidikan dan buyer visit, berpartisipasi dalam organisasi internasional dan marketing councils.
pengembangan KUP advertising, KUP direct mailing, dan KUP brosur. Kemudian mengikuti seminar perdagangan dan wisata luar negeri, menyelenggarakan misi perdagangan dan roadshow daerah. Kemudian ini terakhir adalah pertanyaan yang harus kalian jawab terkait dengan materi ini. Minta tolong saya kasih waktu selama kira-kira maksimal 1 minggu. Yang pertama adalah sebutkan usaha promosi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama kurun waktu 20 tahun terakhir. Yang kedua, sebutkan usaha promosi pariwisata yang bagaimana yang cocok bagi pariwisata religi di Tuban, seperti Makam Sunan Bonang dan Asmoro Kondi. Jelaskan dalam bentuk esai minimal 2 paragraf. Sekian dan terima kasih, saya tunggu tugasnya 1 minggu mulai dari hari ini 15 April 2020. Terima kasih.